Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Pada video kali ini kita masih membahas PP Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Pada video kali ini insya Allah kita akan mulai dari pasal 201 dan dari pasal 201, dan seperti pada umumnya sebelah kanan ini adalah layar yang berisi pasal dan ayat-ayatnya, kemudian yang di sebelah kiri ini adalah penjelasan dari masing-masing pasal dan ayatnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Pasal 201 ayat 1. Menteri, Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara, ya kan? Mereka ini kepala daerah dan menteri ini melakukan verifikasi, ya. Kemudian ayat keduanya, verifikasi sebagaimana pada ayat 1 dilakukan untuk tujuannya apa? Verifikasi yang dilakukan itu A. Melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan baku mutu emisi dengan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara yang dilakukan. Jadi dilihat itu ya, sudah sesuai belum dengan standar teknis untuk pembangunan baku mutu emisi gitu, dan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udaranya gitu ya. Lalu yang B, memastikan berfungsinya sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara serta terpenuhinya baku mutu emisi. Jadi setelah melihat adanya sarana prasarana itu, dia berfungsi dengan baik ya gitu kan. Lalu dilihat apakah akan memenuhi baku mutu emisi gitu kan, baku mutu emisi udaranya. Lalu ayat ketiganya, hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini ya, berupa memenuhi atau tidak memenuhi persetujuan teknis. Jadi standar verifikasi itu dilihat dari memenuhi atau tidak memenuhi persetujuan teknis ya. Lalu di ayat keempatnya dijelaskan dalam hal hasil verifikasi tadi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ya. Di persetujuan teknisnya itu A. Memenuhi persetujuan teknis ya. Menteri, Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SLO, sertifikat layak operasi. Nah, jadi sesuai dengan kewenangannya nih. Jadi misalnya kalau kewenangannya menteri ya menteri menerbitkan SLO, bila kewenangannya di gubernur maka gubernur yang menerbitkan SLO dan seterusnya. Lalu yang B, tidak memenuhi persetujuan teknis ya, maka menteri, gubernur atau bupati wali kota sesuai kewenangannya memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan atau perubahan persetujuan lingkungan yang dituangkan dalam berita acara. Ayat kelima, SLO ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ini. Ayat 4 huruf A. Sebagai dasar menteri, gubernur atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan. Ayat 6, penanggung jawab usaha dan kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf B sampai dengan baku mutu emisi terpenuhi. Nah, ini kan ada berita acaranya untuk melakukan perbaikan sarana prasarana ya kan, untuk pengendalian lingkungannya. Maka ini wajib nih, di ayat namanya wajib penanggung jawab usaha dan kegiatan itu melakukan perbaikan sesuai dengan berita acara ya, catatan di berita acara. Kemudian di ayat 7, dalam hal penanggung jawab usaha atau kegiatan tidak melakukan perbaikan sarana prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana maksud pada ayat 4 huruf B, pejabat pengawasan lingkungan hidup melakukan pengawasan. Untuk pasal 201 sudah cukup jelas, tidak ada penjelasannya. Kemudian kita masuk ke pasal 202, pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 198 dilakukan paling lambat 1 tahun sejak SLO diterbitkan. Jadi si sumber daya manusia ini adalah sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan lingkungan, yang istilahnya tuh melakukan yang bertanggung jawab pada si sarana dan prasarana pengendalian mutu lingkungan tadi. Nah, itu harus wajib disertifikasi ataupun dimasukkan ke dalam pelatihan gitu ya, sesuai paling lambatnya 1 tahun sejak SLO tadi diterbitkan ya oleh kepala daerah ataupun menteri. Pasal 202 juga sudah cukup jelas. Kita masuk ke pasal 203 ayat 1, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dengan sumber emisi tidak bergerak. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 190 ayat 3 huruf A, wajib memenuhi ketentuan baku mutu emisi. Ayat 2-nya, pemenuhan ketentuan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui pemantauan emisi dengan cara, harus ada ininya nih, pemantauan emisinya nih. Lalu dengan cara apa sih? Ya, dengan cara A, manual, dan atau B, otomatis, dan terus menerus. Jadi pasal 203 ini ada penjelasannya ayat 1 tadi ya. Yang dimaksud dengan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan adalah orang, perseorangan dan atau kelompok yang
dan atau kelompok orang dan atau badan hukum yang melakukan suatu usaha dan atau kegiatan, termasuk kegiatan produksi dan atau impor dan ekspor. Ya. Kemudian ayat kedua huruf A, ya, manual ini. Pemantauan dengan cara manual dilakukan dengan cara pengambilan sampel, lalu sampel dianalisis lebih lanjut di laboratorium. Kemudian yang B, pemantauan dengan cara otomatis dan terus-menerus menggunakan peralatan otomatis yang langsung menghasilkan data pengukuran dan sekaligus mengirimkan datanya ke suatu stasiun pengumpul data. Jadi otomatis kalau yang B ini ya otomatis dan secara continuous ya terus-menerus dia menghasilkan data lalu dikirimkan ke pengumpul data, stasiun pengumpul data. Lalu di ayat 3, pemantauan emisi dengan cara manual. Maksud pada ayat 2 huruf A dilakukan oleh laboratorium yang terintegrasi oleh menteri. Terregistrasi bukan terintegrasi, terregistrasi oleh menteri. Jadi laboratorium itu sudah terdata gitu ya, sudah ada standarnya juga ya di ini ya oleh menteri tadi. Ayat keempat, pemantauan emisi dengan cara otomatis dan terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dilakukan dengan cara memasang alat pemantau untuk mengukur kuantitas kadar dan laju alir emisi yang terkalibrasi. Ya, jadi seperti itulah harus memasang alat pemantau yang sudah terkalibrasi, kemudian juga tujuannya untuk mengukur kualitas kadar dan laju alir emisi ya. Ayat kelima, Menteri menetapkan usaha dan atau kegiatan yang wajib melakukan pemantauan secara otomatis dan terus-menerus. Jadi isi pemantauan yang otomatis dan continuous tadi itu ditetapkan oleh Menteri. Ya, keenam, setiap penanggung jawab usaha dan kegiatan yang wajib melakukan pemantauan secara otomatis dan terus-menerus wajib mengintegrasikan pemantauan emisinya ke dalam sistem informasi lingkungan hidup. Nah ini jadi sistem pengendalian sistem pemantauan lingkungan yang otomatis dan terus-menerus itu nih wajib mengintegrasikan pemantauan emisinya ke dalam sistem informasi lingkungan hidup. Jadi diintegrasikan gitu. Jadi diintegrasikan jadi data-data itu juga selain disimpan juga dikirimkan ke pusat data si sistem lingkungan hidup tadi. Oke, selanjutnya pasal 204 ayat 1. Sumber emisi bergerak sebagaimana dimaksud pada pasal 190 ayat 3 huruf B meliputi A. Produk dari usaha dan atau kegiatan sektor industri otomotif, ya. B. Penggunaan alat transportasi darat, dan C. Penggunaan alat berat. Ini sumber emisi yang bergerak nih. Ya, dijelaskan di sini nih pasal 204 ayat 1 ya. Oke. Ini ayat 1 huruf A-nya nih. Yang dimaksud dengan produk dari usaha dan atau kegiatan sektor industri otomotif adalah semua hasil produk suatu usaha seperti kendaraan bermotor untuk angkutan orang, angkutan barang, dan gandengan atau tempel dan alat berat. Nah, semua itu ya. Semua yang hasil industri otomotif itu ya. Kendaraan bermotor. Ayat 2, sumber emisi bergerak. Ayat 2 ini dulu ayatnya dulu ya. Sumber emisi bergerak produk dari usaha dan atau kegiatan sektor industri otomotif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dikategorikan berdasarkan A tipe baru, meliputi model baru dan atau sedang diproduksi. Kemudian yang B-nya adalah produk yang telah beroperasi. Kemudian mohon maaf ini yang B-nya dulu ya, tadi penggunaan alat transportasi darat nih. Yang dimaksud dengan alat transportasi darat adalah alat yang dipergunakan untuk memindahkan barang dan orang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kemudian ini adalah alat berat. Alat berat adalah alat penunjang kegiatan industri, pertambangan, pertanian atau perkebunan, konstruksi yang menggunakan engine ya, atau mesin yang digerakkan dengan motor bakar, penyalaan kompresi yang berfungsi sebagai alat angkat angkut, penggali, penarik, pemadat, dan atau perata yang tidak beroperasi di jalan raya dan mempunyai daya minimum 18 kW. Lalu di ayat keduanya ini penjelasannya ya. Yang huruf A ini tipe baru meliputi model baru dan yang sedang diproduksi. Huruf A-nya pengaturan emisi dari sumber bergerak tipe baru dikenakan terhadap engine induk atau parent engine. Engine induk atau parent engine adalah engine yang dipilih
dari rumpun engine atau family engine yang memiliki fungsi memberi efek tingkat emisi yang lebih tinggi. Lalu yang B ini sudah cukup jelas, produk yang telah beroperasi. Kemudian yang ayat ketiganya, sumber emisi bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi sumber emisi berbasis A jalan dan atau B non jalan. Ya, ini sumber emisi bergerak nih meliputi sumber emisi berbasis jalan dan ada yang jalan dan ada yang non jalan. Kita lihat nih penjelasannya. Yang ayat 3 penjelasannya yang huruf A ini yang jalan. Yang dimaksud dengan berbasis jalan adalah kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang penjelasan yang huruf B yang dimaksud dengan berbasis non jalan adalah peralatan yang digerakkan oleh engine motor bakar yang digunakan dalam menunjang kegiatan industri dan atau alat angkut penarik pemadat dan atau perata yang didesain tidak beroperasi di jalan raya antara lain engine stasioner, kereta api, peralatan militer, alat berat, dan kendaraan berat lain. Pasal 205 ayat 1, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan emisi A. Produk dari usaha dan atau kegiatan sektor industri otomotif. B. Penggunaan alat transportasi darat berbasis non-jalan. Dan atau C. Penggunaan alat berat. Wajib memenuhi ketentuan baku mutu emisi. Ya, untuk pasal 205 ayat 1 ini sudah cukup jelas. Jadi semua ini ya, kendaraan, alat berat ya, dan juga segala produk dari usaha dan kegiatan sektor industri otomotif itu wajib untuk memenuhi ketentuan baku mutu emisi. Lalu ayat kedua, produk hasil industri otomotif sebagaimana maksud pada ayat 1 huruf A nih meliputi A. Engine model baru dan B. Engine yang sedang diproduksi. Ini ayat 2 huruf A penjelasannya. Ini maksud dengan engine adalah engine yang berdiri sendiri atau stand alone engine. Ini maksud dengan engine model baru adalah engine yang siap diproduksi, akan dipasarkan, akan diproduksi ulang dengan perubahan desain engine yang diimpor dan belum beroperasi atau yang sudah beroperasi di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan dimasukkan ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai barang modal bukan baru. Dan huruf B sudah cukup jelas. Lalu ayat ketiganya, pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana maksud pada ayat 1 dilakukan dengan ketentuan A. Untuk produk hasil usaha atau kegiatan sektor industri otomotif dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Nah ini ya, sudah akreditasi di Komite Akreditasi Nasional atau Badan Akreditasi Penandatanganan Perjanjian saling pengakuan dalam Forum Asia Pacific Accreditation Corporation atau APEC atau International Laboratorium Accreditation Corporation atau ILAC. Nah ini yang untuk produk hasil usaha dan kegiatan sektor industri otomotif dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi. Ya harus laboratorium yang terakreditasi ya teman-teman ya. Kemudian yang B-nya untuk alat transportasi darat berbasis non jalan dan alat berat dilakukan oleh personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Nah, ini oleh personel, dilakukannya oleh personel yang sudah bersertifikasi. Lanjut ke pasal 206 ayat 1. Setiap orang yang menghasilkan emisi dari alat transportasi darat berbasis jalan sebagaimana maksud pada pasal 204 ayat 1 huruf B dan ayat 3 huruf A harus memenuhi ketentuan baku mutu emisi. Wajib ya, setiap orang menghasilkan emisi yang alat transportasi darat itu wajib untuk memenuhi ketentuan baku mutu emisi. Ayat keduanya, pemenuhan ketentuan baku mutu emisi sebagaimana maksud pada ayat 1 ini dilaksanakan dengan ketentuan A. Diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 tahun. Nah ini, bila sudah dipakai lebih dari 3 tahun, itu wajib ya untuk memenuhi ketentuan baku mutu emisi. Kemudian yang B, pengukuran dilakukan oleh personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Jadi bila sudah 3 tahun ya, sudah 3 tahun itu kemudian itu dilakukan lagi itu uji emisi ya
oleh personel yang telah bersertifikasi. Kemudian ayat ketiganya, pemenuhan ketentuan baku mutu emisi sebagaimana maksud pada ayat 2, huruf A digunakan sebagai dasar pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor. Ayat keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor. Sebagaimana pada ayat 3, diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri. Jadi ketentuan untuk tarif pajak itu diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri ya. Jadi bisa dibilang Kemendagri lah, Kementerian Dalam Negeri, setelah berkoordinasi dulu nih dengan menteri-menteri yang ada yang bertanggung jawab atas lingkungan hidup tadi ya. Pasal 207, menteri menyusun dan menetapkan baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 189 huruf C. Oke, kita lihat di sini ada penjelasannya. Pasal 207 ayat 1 penjelasannya nih ya. Baku mutu gangguan adalah ukuran batas maksimum pencemar yang ditenggang keberadaannya meliputi getaran, kebisingan, dan kebauan yang boleh dikeluarkan dari sumber emisi. Parameter baku mutu kebauan ditentukan antara lain dengan metode survei atau panel. Itu ya. Jadi tadi apa sih baku mutu gangguan itu? Gangguan itu apa dulu kan? Nah, ini maksud dengan gangguan itu adalah getaran, kebisingan, dan kebauan. Getaran, misal sedang ada proyek gitu, itu kan getaran, terus sedang memancang itu ada getaran. Kebisingan, keberisikan, misalnya kayak pekerjaan misalnya konstruksi itu ada kebisingan ya kan dalam pemancangan juga, atau kebisingan yang dikeluarkan dari misalnya alat kendaraan bermotor yang melebihi ini ya desibelnya, atau ketika kegiatan industri sedang berjalan itu juga ada kebisingan dan kebauan juga, misalnya dari asap pabrik misalnya ya yang dikeluarkan itu ada kebauan yang tidak enak gitu ya. Nah, itu adalah gangguan. Kemudian parameternya itu parameter baku mutu untuk kebauan ditentukan antara lain dengan metode survei atau panel. Untuk ayat kedua, gangguan sebagaimana maksud pada ayat 1 meliputi ini ya, kebisingan, kebauan, dan getaran. Oke. Kemudian yang ketiga, ayat ketiga, baku mutu gangguan sebagaimana pada ayat 1 ditetapkan dengan mempertimbangkan A. Kesehatan manusia, B. Keselamatan sarana fisik, C. Kelestarian bangunan, D. Ketersediaan teknologi terbaik, dan atau E. Kemampuan ekonomi. Pasal 208 ayat 1 ya. Penanggung jawab usaha atau kegiatan yang mengeluarkan gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 ayat 2 wajib melakukan uji gangguan. Kemudian ayat keduanya, uji gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini dilakukan dengan A. Menggunakan laboratorium yang teregistrasi oleh menteri, dan B atau B menggunakan personil yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi. Pasal 209 ayat 1. Setiap usaha dan atau kegiatan setiap usaha dan atau kegiatan harus melakukan internalisasi biaya pengelolaan mutu udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 189 huruf D. Kemudian dilihat penjelasannya untuk pasal 209 ayat 1, ini penjelasannya, setiap usaha dan atau kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara harus memasukkan biaya pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan kegiatan. Jadi untuk pengelolaan mutu udara itu sudah harus ya di-include nih dalam biaya produksi dan atau biaya usaha dan kegiatan, itu wajib. Ayat kedua, internalisasi biaya pengelolaan baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan memasukkan biaya pengendalian pencemaran udara dalam perhitungan biaya produksi dan atau biaya suatu usaha dan atau kegiatan. Jadi sudah di-include dalam biaya produksi untuk tadi biaya untuk pengelolaan mutu udara. Ayat ketiga, biaya pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi biaya A. Pencegahan pencemaran udara, B. Pengembangan teknologi terbaik rendah emisi, C. Penggunaan bahan bakar bersih, D. Pengembangan sumber daya manusia, dan atau E. Kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian pencemaran udara. Nah, itu dia. Untuk biaya pengendalian pencemaran udara ini ya 5 aspeknya ya. Pencegahan dulu, kemudian pengembangan teknologi rendah emisi, penggunaan bahan bakar bersih,
lalu ada pengembangan sumber daya manusia, lalu ada lagi kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian pencemaran udara. Pasal 210 ayat 1. Menteri menetapkan kuota emisi dan sistem perdagangan kuota emisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 189 huruf E terhadap usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan emisi. Ya, jadi menteri itu menetapkan kuota emisi ya untuk masing-masing untuk masing-masing usaha dan atau kegiatan ya. Ayat keduanya, kuota emisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan menteri atau kepala lembaga pemerintahan dan kementerian terkait. Di kuota emisi ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri atau lembaga atau kepala lembaga pemerintahan dan kementerian terkait ya. Ayat ketiga, perdagangan kuota emisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan RPPMU yang telah ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota. Pasal 211 ayat 1, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan hanya dapat melepas emisi sesuai dengan kuota emisi yang dimilikinya. Ya, jadi masing-masing usaha dan kegiatan itu memiliki kuota emisi ya. Nah, itu kuota emisi yang telah ditentukan atau diperdagangkan oleh menteri tadi ya, sebagaimana di di pasal 210 itu, yaitu itulah yang diperbolehkan ya untuk dilepaskan oleh si usaha dan kegiatan tadi. Kemudian ayat keduanya, kuota emisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperjualbelikan antar penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Jadi kuota emisi tadi bisa dijual belikan. Pasal 212 ayat 1, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan menyusun standar nasional Indonesia atau SNI ya, yang bisa kita katakan SNI, terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 189 huruf F. Ayat keduanya, standar nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu udara sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 meliputi A. Kebauan, B. Gangguan kesehatan, dan C. Bentuk standar lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan. Nah ini harus dibuat standar SNI-nya, kemudian apa aja sih ininya, apa aja gitu ya yang residu ke udaranya dari suatu barang di rumah tangga itu nih meliputi apa aja. Kebauan itu pertama, kedua gangguan kesehatan, dari bau itu jadi bisa mengakibatkan gangguan kesehatan gitu ya. Kemudian yang C, bentuk standar lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan. Ayat ketiga, standar nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu udara sebagaimana pada ayat 1 ditetapkan dengan mempertimbangkan A. Kesehatan masyarakat, B. Larangan penggunaan, B3, C. Kelestarian bangunan, D. Ketersediaan teknologi terbaik, dan atau E. Kondisi ekonomi. Jadi SNI itu mempertimbangkan ini ya, 5 sebagai kesehatan masyarakat yang utamanya, kemudian larangan penggunaan, B3 kelestarian bangunan, keempat ketersediaan teknologi terbaik, dan yang terakhir kondisi ekonomi. Ayat keempat, dalam menyusun standar nasional Indonesia, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berkoordinasi dengan instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Ayat kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan standar nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu udara diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Jadi ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan standar SNI tadi terhadap produk ya yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu udara ya, diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Terus catat tuh yang membidangi kesehatan. Paragraf ketiga, penanggulangan. Pasal 213 ayat 1. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan pencemaran udara
wajib melaksanakan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat 2 huruf B ya. Ayat keduanya, penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kegiatan. Jadi kegiatannya apa aja? Yang pertama A, pemberian informasi kepada masyarakat terkait pencemaran udara. Yang B, penghentian sumber pencemaran udara. Dan yang terakhir, yang C adalah cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ayat ketiganya, penghentian sumber pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dilakukan dengan cara A, penghentian proses produksi, B, penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan pencemaran udara. Kemudian yang C, tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran udara pada sumbernya. Kita lanjut ke ayat keempat, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian pencemaran udara kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati Wali Kota. Jadi si penanggung jawab usaha dan kegiatan yang mengakibatkan ini ya, yang melakukan penanggulangan pencemaran udara tadi wajib melaporkan kepada Menteri, Gubernur, dan atau Bupati Wali Kota. Pasal 214 penanggulangan ayat 1 penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada pasal 213 ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lambatnya 24 jam sejak diketahuinya pencemaran udara. Ayat keduanya, dalam hal penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan ya, Menteri, Gubernur atau Bupati Wali Kota ya sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara. Bila si penanggung jawab usaha atau kegiatannya itu tidak melakukan penanggulangan tuh, maka otomatis Menteri, Gubernur, dan atau Bupati Wali Kota tadi menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara ya. Kemudian di ayat ketiganya, biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan pencemaran udara. Jadi nanti si pihak ketiga dibayar oleh pihak yang melakukan pencemaran udara tadi. Lalu pasal 215 ayat 1, dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan pencemaran udara, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan penanggulangan pencemaran udara. Nah, penjelasannya untuk pasal 215 ayat 1 nih, yang dimaksud dengan bencana yang mengakibatkan pencemaran udara antara lain kebakaran hutan dan lahan, bencana lain yang menyebabkan penurunan mutu udara, serta berpotensi terjadinya resiko gangguan kesehatan dan korban jiwa. Nah, itu yang dimaksud dengan bencana yang mengakibatkan pencemaran udara. Kemudian ayat kedua, penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai ke pasal 215. Ini adalah pasal terakhir untuk pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga video ini bisa dapat bermanfaat untuk kita semua, ya rabbal alamin, dan semoga apa yang kita inginkan, yang kita ceritakan dapat segera terkabul dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya rabbal alamin. Dan semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua, ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.